Shalom. Shalom. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kita di tahun 2026. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah 4 hari 2026. Semua baik-baik? Puji Tuhan, sukacita dalam perlindungan Tuhan. Sudah terasa ya? Bapak Ibu baik, luar biasa. Bapak Ibu, kalau kemarin Bapak Ibu hadir waktu ibadah tutup tahun, kan dapat ini ya, kartu Mas. Di belakangnya itu kan ada 12 tema tentang pintu ya. Nah, yang pertama di bulan pertama saya bacakan, ada yang belum nanti boleh nemui saya ya, yang jemaat nanti saya kasih ya, karena mungkin 31 kemarin liburan atau segala macam, nanti saya kasih ya. Yang tema pertama boleh dibukakan ya. Tema pertama tentang kebenaran. Yang bulan ini kita adakan tema kebenaran. Jadi nanti selama sebulan ke depan kita nanti akan membahas tentang kebenaran. Ya. Kenapa sih Pak kok kebenaran? Ya, kalau kita terima berkat, terima kemajuan, terima kelimpahan itu gampang. Tetapi yang kalau tidak didahului dengan kebenaran, semua itu nggak ada artinya Bapak Ibu. Ya. Ada ayat rujukannya juga di sana. Lalu nanti bulan depan, bulan 2, kita temanya pintu kasih. Karena pas dengan hari apa? Valentine ya. Kita nanti bagi-bagi coklat juga ya. Boleh ya. Valentine kan bagi coklat ya biasanya ya. Lalu nanti bulan 3 Maret kita membahas tentang keuangan. Saya undang nanti hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai di bidang bisnis. Saya undang untuk bisa menyampaikan tentang keuangan ya. Lalu bulan 4, bulan April kita berbicara tentang kebangkitan. Ya. Bulan 5 tentang kerendahan hati, bulan 6 tentang pintu kemajuan. Pintu kemajuan ini maksudnya apa, Pak? Breakthrough ya. Kita enggak cuma mau di sini-sini tok ae. Kita mau maju terus. Kita mau breakthrough. Breakthrough itu apa? Terobosan. Kita mau nerobos sampai mentok ya. Lalu bulan 7, bulan Juli pintu kesetiaan. Bulan 8 Agustus pintu kebebasan. Bulan 9 September kelimpahan. Bulan 10 tentang pintu kasih karunia. Bulan 11 tentang pintu ketaatan. Dan bulan 12 terakhir nanti kita akhiri 2026 dengan pintu kemuliaan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya masuk dalam firman Tuhan ya. Sebentar kita akan ibadah pengurapan minyak. Setelah ini saya harap Bapak Ibu bisa ikut turut serta, karena apa? Di dalam Yakobus dikatakan, bila mana engkau sakit, biarlah para penatua itu mendoakan kau sambil mengoleskan minyak. Ya. Apalagi kita tema bulan ini tentang pintu kebenaran. Biarlah kita semua ini, memang kita nggak ada yang benar ya. Manusia itu nggak ada yang benar. Rumongsoe, hanya rumongsonya benar, tapi tidak ada yang benar. Ya. Kita ini benar karena apa? Dianggap benar sama Tuhan. Ya. Jadi kita oleskan minyak, biarlah pintu kebenaran itu ada dalam Bapak Ibu sekeluarga, ya. Pak, bahas. Maksudnya kita dibenarkan itu gimana, Pak? Saudara punya hutang. Nih contoh ya. Saudara punya hutang. Hutang saudara ini mungkin karena belum bisa melunasi, belum bisa ngangsur, akhirnya terlambat sampai berbulan-bulan. Lalu ada satu orang yang datang, mungkin kerabat saudara atau keluarga saudara, ngomong, sudah wis, utangmu tak lunasi. Seneng gak kira-kira Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu yang harusnya punya utang, nanggung utang ini, Bapak Ibu gak perlu lagi nanggung utang itu, karena sudah dilunasi dan dianggap sama pemilik utang sudah tak anggap lunas. Sama dengan kita ini sebenarnya orang manusia yang berdosa ya. Kita harusnya upah dosa itu adalah maut. Kita seharusnya masuk maut Bapak Ibu. Loh Pak, maut bukannya kita nanti semua akan menuju maut ya Pak ya, kematian. Iya, orang Kristen itu matinya itu cuma sekali. Lahirnya berapa kali? 2 kali. Lahirnya 2 kali, matinya 1 kali. Kalau orang Kristen, orang yang di dalam Tuhan. Tapi kalau orang di luar Tuhan, lahirnya berapa kali? 1 kali, yaitu lahir brojol,
secara jasmani, matinya berapa kali? 2 kali. Kebalikannya. Oh, ayatnya pernah tahu Bapak Ibu? Saya tunjukkan ya. Kita buka dalam kitab ya. Saya enggak siapkan ini. Akhir 1. Oke. Ya, ini. Orang Kristen itu lahirnya 2 kali, tapi matinya 1 kali. Coba dibuka dalam kitab Wahyu 21 ayat 8. Ya, saya nggak nyiapkan ini, tiba-tiba kok tadi muncul. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Oke. Kita baca ya. Ini orang-orang yang di luar Tuhan ini. Wahyu 21 ayat 8 ini menceritakan tentang orang yang di luar Tuhan, Tuhan Yesus. Baca sama-sama, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, ada 8 ya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam mana? Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang keberapa? Kedua. Orang-orang penakut ini kan orang yang di luar Tuhan toh. Ya. Masih ada di sini yang takut akan hari esok? Ada? Hati-hati. Dulu ya, di luar Tuhan mungkin kita takut akan hari esok. Takut tahu. Coba kunci C, Pak. Kunci C, Pak Delu. Ya, C ya. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, akan masa menjelang. Apa? Ku percaya serta Yesus, maka hatiku tenang, maka hatiku tenang. Ya, jadi kita nggak takut ya akan hari esok itu, nggak takut. Saya pun dulu juga merasa takut ketika saya separuh-separuh antara percaya Yesus dan tidak, masih main-main. Saya takut. Oh, zaman saya sebelum menikah saya takutnya luar biasa Bapak Ibu, karena orang tua saya sudah meninggalkan saya ya. Jadi saya ikut sama oma dulu ya. Lah oma ini nggak kerja. Bayangkan, oma ngurusi saya. Saya mikir dulu waktu kuliah itu ya, mau lulus kuliah, aku masa depanku gimana ini? Kerjaan apa? Ya, orang tua nggak ada. Kalau seandainya ada orang tua pun, setidak-tidaknya kan masih ada relasinya untuk yang nolong ya. Kita kan dulu mikir gitu ya. Atau mungkin dibantulah lewat jalur khusus gitu ya, orang dalam. Tapi nggak ada. Saya mikir, aku kerja apa, masa depanku gimana. Bahkan saya sampai mikir keluargaku nanti gimana. Aku nggak karu-karuan nanti. Saya mikir dulu gitu. Saya belum melayani Tuhan, belum full ya, percaya pada Tuhan. Tetapi karena seiring waktu saya melayani Tuhan, pelayanan saya pertama kali itu saya masih ingat ya. Saya itu dulu choir Bapak Ibu. Tahu choir? Yang gerak-gerak nyanyi itu loh ya, di gereja saya lama. Saya melayani baru pindah ke Malang, jadi saya asli Surabaya, ke Malang saya akhirnya melayani Tuhan, yaitu layani choir katanya teman-teman ya, barusan cerita. Boleh Dylan diiring? Katanya, kamu dulu choir no ekspresi blas, gak ono ekspresi ini blas, katanya gitu. Cuma gerak-gerak dan itu pun katanya gak berekspresi gitu ya. Tapi sekarang sudah jadi pemain keyboard. Ya, saya dulu pemain keyboard soalnya. Jadi
sebelum ibadah gitu saya nyuri-nyuri main keyboard belajar itu, masih belajar. Terus akhirnya saya ada ketua musik saya ngomong, "Loh, kamu bisa main keyboard?" "Bisa." "Yaudah, jadi pemain keyboard aja." Akhirnya dari choir saya pindah ke main keyboard. Main keyboardnya tapi dulu nggak ditaruh di pusat. Dulu gereja saya di Tenaga Baru itu loh. Tahu ya? Dulu saya di sana. Ya, itu yang mendewasakan saya juga. Dan sampai sekarang pun saya baik dengan gembalanya. Ya. Nah, lalu saya main keyboard, tapi main keyboard nggak ditaruh di pusat Bapak Ibu dan tidak ditaruh di cabang Malang. Saya dilemparkan kemana tahu? Pujiarjo sana loh. Tahu Pujiarjo, Malang Selatan, deket Lumajang ya. Kalau lurus terus Lumajang katanya. Jadi Dampit itu masih lurus itu. Jalannya berkelok-kelok gini 1 jam terus gini. Nggak ada sinyal HP. Dulu zamannya SMS ya. Saya pakai Indosat itu nggak ada sinyal handphone. Nggak ada, semua Simpati, XL, Indosat nggak ada sinyal. Jadi saya melayani gerejanya itu mulai jam 9 kalau nggak salah. Jadi saya berangkat dari Malang itu pukul 6. Ya 5, 6 mana? Pukul 5-6 pagi berangkat dari Malang sini. 2 jam perjalanan. Pulangnya ya, jadi jam 9 ibadah, jam 11 selesai, dijamu makan, biasa makan-makan sampai jam 12 atau jam 1. Jam 1 nanti jam 4 sorenya itu pelayanan lagi di daerah pabrik gula Krebet Bapak Ibu. Di pabrik gula Krebet lewat sana. Jadi dari Pujiarjo jam 4 sorenya ke sana. Sampai rumah itu bisa sampai jam 9 malam lagi. Bangun jam 5 pagi. Bangunnya kok jam 5. Setengah 5 balik rumahnya jam 9, jam 10-an. Itu setiap minggu saya lakukan. Dan saya nggak dapat giliran jatah melayani di Malang, nggak ada. Itu saya jalani selama kurang lebih hampir 6 tahun Bapak Ibu. Dan sampai sekarang akhirnya Pujiarjo dulu belum ada gereja ini. Akhirnya sekarang gedungnya sudah bagus. Dan banyak jemaatnya juga sampai sekarang di Pujiarjo. Ya. Jadi yang ngerintis itu kok bisa dibilang saya yang ngerintis Pujiarjo itu dulu. Tapi ngerintis pemain keyboard ya. Ngangkati sound, ngangkati keyboard, terus main, ngeringkesi lagi. Itu saya dulu. Ya. Pelayanan itu harus kita lakukan. Oke, lanjut. Ya. Boleh dibuka tadi Wahyu 21 ayat 8. Ya. Dikatakan orang-orang penakut ya, orang-orang yang enggak percaya sudah dikasih tahu, percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan. Pak, nggak bisa Pak, katanya nggak ada Tuhan selain itu Pak. Loh, lah kamu kok nuruti sih nggak bener? Ini loh Alkitab ini bener. Yang duluan itu yang mana? Ini atau itu? Ya ini, Alkitab dulu, baru setelah 600 tahun kemudian baru ada itu. Segala sesuatunya yang orisinal itu ya ini, Alkitab ini. Ya toh? Dikasih tahu, ayo percaya Tuhan sebagai, percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Angel lah ya. Nanti kalau sudah terlambat ya harus ngalami kematian kedua. Ya. Katanya surganya sana susah. Harus melewati sehelai rambut dibagi 7. Loh ya pasti angel toh. Ya makanya ini namanya kematian yang kedua. Wis mati secara jasmani dikubur, nanti rohnya juga mati. Tetapi beda dengan anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia, dia turun bukan karena kurang kerjaan ya, dari surga turun ke dunia ini bukan karena kurang kerjaan. Tetapi dia tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan roh saudara. Sehingga apabila nanti kita mengalami maut di dunia, kita tinggalkan tubuh yang fana ini, kita tinggalkan, dikubur, tapi roh kita selamat. Itu yang Tuhan janjikan toh, dia naik ke surga untuk apa? Menyediakan rumah bagi kita. Dan percayalah, rumah kita nggak akan sama di sana. Saya sering kali ngomong ini, rumah kita nggak akan sama. Kalau rumah di dunia mungkin di perumahan apa itu rumahnya modelnya podo kabeh ya, tipenya 32 ya 32 kabeh, cete podo kabeh, betul ya? Kalau di dunia, tetapi di surga rumah kita berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Kenapa? Diukur dari selama kita di dunia. Engkau yang melayani dengan yang gak melayani, pasti rumahnya beda.
Halo? Iya, engkau yang setia ibadah dengan yang nggak setia itu rumahnya beda. Engkau yang rajin menabur, mengembalikan perpuluhan milik Tuhan dengan yang enggak, itu pasti beda. Lah podo ae. Ya mending aku gak usah nglayani, gak usah setia ibadah, gak usah setia nglayani, gak usah perpuluhan. Ya mending dek sini aja aku ngrumahi podo ae dek surga sana. Tetapi enggak. Tuhan itu adil, ingat lo ya. Tuhan itu adil. Bahkan ada mahkota juga yang disediakan oleh Tuhan. Ada berapa mahkota? Tahu? Ada berapa mahkota? Nantikan nanti ya, berikutnya nanti minggu depan kita bahas mahkota. Ya, Tuhan menyediakan mahkota bagi mereka yang sudah berjuang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ada juga yang nggak dapat mahkota. Ada. Di surga itu seperti itu Bapak Ibu. Pak, itu surgane sopo Pak? Ada tanda Alkitab. Di Alkitab tertulis seperti itu. Saking saya belum menyiapkan ya, karena ini tadi kok tiba-tiba bahas ini. Saya nyiapkan tentang tema kebenaran. Ya, jadi di surga itu ada mahkota dan rumahnya pun pasti berbeda-beda. Maka dari itu, mumpung kita sih punya waktu ya, belum pulang. Ayo, saudara, setia sampai Tuhan, melayani Tuhan, dekat dengan Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, ayo kasih no Tuhan, serahkan pada Tuhan. Ya, biar no apa? Biarkan di surga nanti kita dapat yang terbaik, ya, dapat tempat yang terbaik. Loh, surga ya tempat terbaik Pak. Lebih baik lagi ada, dapat mahkota, dapat rumah yang luar biasa. Oleh karena apa? Ya taburan kita, karena kita nabur, ya. Oke, saya cukup ya sampai sini. Nanti kita nggak akan bahas kebenaran. Bapak Ibu, kita kembali ke tema. Kita buka dalam Matius 6 ayat 33. Tema tentang kebenaran. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ini ayat favorit ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Kebenarannya. Bentar. Lalu maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, tapi dulu apa? Ngapain dulu? Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan oke. Saya nggak akan memperdalam tentang kerajaan Allah ya, karena saat ini pun Bapak Ibu sedang mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu hadir saat ini sedang mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Ya, tentang segala sesuatu. Kedaulatannya Tuhan ya. Kedaulatannya Tuhan itu apa aja? Ya, tentang ajaran-ajaran Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, tentang kasih, tentang kesetiaan, lemah lembut segala macam, itu termasuk kerajaan Allah. Penerapannya tinggal kita terapkan. Tapi firman Tuhan ngomong carilah dahulu kerajaan Allah dan nah ini yang kita bahas, kebenarannya. Kebenaran ini kadangkala kita nggak absolut Bapak Ibu. Kalau di luar firman ya, semua orang menyatakan bahwa persepsinya, pikirannya itu adalah benar, paling benar, betul? Sehingga ada gontok-gontokan, ada otot-ototan, ada perdebatan mana yang paling benar antara isi kepala kita dengan isi kepala lawan kita. Kebenaran kalau di luar firman Tuhan itu pasti nggak absolut, semu, nggak kelihatan. Tetapi biarlah kita saat ini memahami bahwa kebenaran yang benar-benar absolut itu berasal daripada firman Tuhan loh. Dan kalau Bapak Ibu nggak percaya, Alkitab itu menjadi acuan dari seluruh kitab yang ada. Oh iya. Contohnya apa Pak? Dalam persidangan. Ya. Saksi yang sah itu berapa orang? Halo? Dalam persidangan saksi 2. Firman Tuhan katakan di dalam Alkitab pun juga ada saksi itu 2 atau 3 orang. Saya bukakan ayatnya. Ya, bahwa saksi itu 2-3 orang. Dan itu diambil dalam undang-undang negara kita.
Coba buka Ulangan 19 ayat 15. Saya bukakan ya kebenarannya. Ulangan 19 ayat 15. Semua itu berasal dari firman Tuhan. Semua acuannya ini firman Tuhan dari Alkitab. Ulangan 19 ayat 15. Coba baca ya, 2-3. Satu orang saksi saja gimana? Tidak dapat menggugat. Iya, Bapak Ibu kalau ke PN, ke pengadilan negeri, satu orang saksi nggak kuat. Ya. Baru atas keterangan 2 atau berapa? 3 orang saksi perkara itu nggak disangsikan. Kalau saksinya 2 atau 3 orang, perkara itu nggak diragukan. Ini kan diambil juga di negara kita toh. Dari Alkitab loh ngambilnya. Karena apa? Ya memang firman Tuhan itu kebenaran. Firman Tuhan kita itu adalah kebenaran. Dari kitab agama lain. Itu ngambilnya juga dari sini. Taurat, Injil. Ya ini kebenarannya. Saya mau tanya, kalau mereka ngambilnya dari Alkitab, berarti yang benar itu yang Alkitab atau yang itu? Halo? Sumbernya yang benar itu berarti Alkitab toh? Gak bisa kita ngomong, oh ini menyempurnakan Alkitab. Loh. Lapo Alkitab disempurnakan itu? Wong ngajarinnya sudah benar kok. Hendak langko seorang suami beristrikan satu, hendak langko istri beristrikan satu suami. Sedangkan di lain, engkau boleh punya 4 istri. Loh yang baik yang mana? Berarti ya memang ini segala sesuatunya kalau objek atau hal ini disukai orang, berharga dan baik, pasti akan ada tiruannya Bapak Ibu. Betul ya? Kayak emas kan sekarang lagi mahal loh. Harganya lagi mahal. Emas itu terbaik. Ada tiruannya, ada palsu, emas palsu. Ada sekarang banyak yang ditipu. Ada yang jual kalung katanya, wes tak jual rugi. Aslinya harganya 10 juta. Tak jual rugi 5 juta aja butuh duit. Ternyata dijual lagi Loh palsu ini. Banyak kayak gitu. Kenapa kok Alkitab kita banyak ditiru dan diselewengkan? Ya karena Alkitab kita ini berharga. Alkitab kita ini bernilai. Alkitab kita ini yang terbaik. Ya, gak apa-apa. Bapak Ibu, jadi kita gak perlu meragukan Alkitab kita. Ada yang dikatakan katanya Alkitabmu itu sudah dibakar zaman dulu waktu perang dan gak ada cadangannya. Loh, dibakar di mana? Tahun berapa? Ya toh, siapa yang bakar? Nggak jelas. Alkitab ini tulisan-tulisan dari para penulis zaman dulu itu tuh diarsipkan di perpustakaan Vatikan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba ke sana. Ya, jadi semua itu diarsipkan, namanya kodeks. Ya, ada yang asli dari pohon, itu tulisan dari pohon, dari kulit hewan segala macam, itu semua diarsipkan di sana. Sehingga yang kita terima ini ya kopiannya digandakan. Ya memang benar Alkitab digandakan supaya kita semua bisa baca Alkitab. Tetapi Alkitab tidak dipalsukan. Ya. Lanjut. Lanjut ya. Bahwa dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya saya ini pengen bahas ini tentang kebenaran loh. Karena apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya garis bawahi. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sekarang lagi kurang apa? Kurang duit? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. 2026 semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Engkau lagi kurang apa? Kesehatanku Pak, kurang baik Pak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kesehatanmu akan ditambahkan lebih baik lagi. Ya. Kurang apa lagi? Pak, aku kurang rumah Pak. Oh, rumah sudah berapa? Rumahnya sudah 2 Pak.
Mau tak tambahi lagi 2. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ya, banyak loh Bapak Ibu. Saya melihat juga ya teman-teman pengusaha-pengusaha itu, mereka itu di masa krisis, yang orang ngomong masa krisis, tapi mereka itu malah nambah aset loh, nambah rumah. Malah ngomong ke saya barusan ini Pak ngambil rumah di daerah ini, Malang, daerah apa itu ya, perumahan bagus. Loh, kaget saya, jari ini sepi tapi kok malah nambah aset ya. Nah, itu karena apa? Dia cinta Tuhan. Memang keluarga ini cinta Tuhan luar biasa ya. Seringkali ngomong, ya mohon maaf ini bukan untuk ya, bukan untuk pamer. Keluarga ini cinta Tuhan karena apa? Pak, ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja sering ngasih, untuk pekerjaan Tuhan, untuk sewa gedung. Yang ini untuk Pak Robi ambil keluarga. Ya memang saya sendirikan Bapak Ibu ya selama ini. Untuk persembahan, untuk segala macam, itu saya nggak pakai untuk keluarga. Justru yang untuk keluarga katut kadang-kadang untuk gereja. Ya, sehingga keluarga ini ngomong, Pak ini ojo, bukan untuk gereja loh ya, ini untuk Pak Robi keluarga. Makin cinta, dia itu cinta pekerjaan Tuhan, cinta tentang pelayan Tuhan, cinta dia. Ya, nggak kaget kalau asetnya nambah-nambah terus. Ya, oke, Bapak Ibu, kalau kita mengaku hidup dalam kebenaran, itu bukan cuma percaya, tetapi hidup sesuai kebenaran itu ya berarti jujur loh dalam perkataan, adil loh dalam tindakan, setia dalam perkara yang kecil. Ya, sekali lagi saya mau ngomong, kalau berbicara kebenaran absolut, kita ngomong sesuai firman Tuhan. Jangan ngomong sesuai hatimu, jangan ngomong sesuai pikiranmu. Nanti kejadiannya sama seperti yang di TikTok tuh yang saya cerita. Ya, ada ibu-ibu, nggak tahu dia ini kurang duit atau gimana, naik Gojek, sepeda motor, harusnya tarifnya di aplikasi 30.000, sampai tujuan bayarnya cuma 15.000. Ditanya, loh Bu kok cuma 15.000? Ini loh ongkosnya 30.000. Ibunya ngomong apa? Cari pembenaran. Oh iya, sampean yo melok nang kene ngono loh. Ya berarti urunan. 30.000 bagi 2 kan 15.000 urunan. Loh, sampai bingung Gojek. Saya Bu, gimana Bu? Gimana? Gimana? Ya. Ya apa? Loh iya kan ongkosnya 30.000 Mas. 30.000 ongkosnya. Lah sampean kan ya juga kesini. Ya paruan berdua, dibagi berdua 15.000. Itu rame sampai dilihat tetangganya. Ya. Ibu ini merasa bener juga. Loh iya bener toh, sampai nang kene juga toh. Melok nang kene toh. Ya wes urunan 30 bagi loro wes. Tapi Gojeknya juga merasa bener juga sesuai aplikasi loh. Aplikasinya 30.000 Bu. Ini loh. Ya, ini sana nganggep bener, sini nganggep bener. Sama di Alkitab juga. Ya, ada yang ngomong perpuluhan itu nggak bener bagi orang sana. Tapi kita di sini ngomong, loh perpuluhan itu haknya Tuhan loh. Jok ngomong bener nggak bener, haknya Tuhan loh. Kita nggak boleh main-main dengan hak miliknya Tuhan. Kita ini cuma dipercaya. Kita ini cuma dititipi. Kalau dititipi itu boleh nggak? Asal-asalan. Dipakai sembarang kalir, gak dibalik kepada yang punya. Boleh nggak? Contohnya siapa? Tukang parkir itu loh. Kalau saudara parkir, saudara titip kendaraan saudara toh, saudara titip mobil saudara, saudara titip sepeda motor saudara ke Pak parkir. Boleh nggak tukang parkirnya make sembarangan untuk jemput anak sekolah, untuk beli rokok tak apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Loh itu titipan loh. Loh kalau diminta lagi sama kita, misalnya Pak, karcese di mobilku, mana motorku? Oh, Mas, saya tak gadekno Mas. Loh, ya ngawur itu loh. Tak gadekno Mas, aku butuh duit aku soalnya. Loh, ya ngawur ini. Loh itu kok berani-berani sampean Mas? Gadekno sepeda motorku. Oh, saya ini parkir loh, titip ke sampean. Kok berani-beraninya digadekan? Enggak boleh. Begitu pula juga Tuhan. Tuhan itu sudah ngasih keluarga kita titipan, ngasih kerjaan, ngasih kesehatan, pelayanan, ngasih harta. Lah Tuhan mau minta kembalikan haknya Tuhan, nggak boleh kita ngomong, "Cek Tuhan,
tak pakai buat foya-foya sih. Tuhan nanti loh. Ya nggak boleh kita nyalai kalau kayak gitu. Itu kebenaran Bapak Ibu. Dan kata siapa? Perpuluhan itu perjanjian lama toh Pak. Nek baru kan nggak ada. Loh, kok kayak gitu? Firman Tuhan ngomong, kalau hidup kita nggak lebih baik daripada cara keagamaannya orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kita itu nggak masuk surga. Ayatnya mana Pak? Ayo kita belajar sama-sama ya. Kita buka dalam ini. Ya. Oke. Nih, kita buka dalam Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Kita belajar sama-sama. Matius 5 ayat yang ke-20. Baca ya. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan apa? Masuk ke dalam mana? Kerajaan surga. Coba ulangi lagi. Maka aku berkata kepadamu, Yesus ini yang ngomong ya, termasuk ada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu nggak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu hidupnya benar nggak sih? Halo? Mereka ngerti firman tapi nggak melakukan. Mereka sombong, nggak benar hidupnya. Dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya, ya, gimana sih cara hidupnya orang Farisi itu gimana? Betul ya? Loh Pak, emang cara hidupnya orang Farisi itu gimana sih Pak? Baca Lukas 18 ayat 11 dan 12. Ini loh cara hidupnya yang Tuhan ngomong. Kalau kita nggak lebih benar, lebih baik dari hidup orang Farisi, kita nggak masuk kerajaan surga. Ya apa sih Pak cara hidupnya orang Farisi itu? Ini ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu loh. Orang Farisi tahu mengucap syukur loh. Nah kita anak Tuhan sering mengucap syukur nggak? Kita anak Tuhan sering mengucap syukur nggak? Apa ngeluh, nggerutu, ngomel, Ayo, tahun ini dirubah ya. 2026 ini dirubah. Lah mau ngomel, aduh, langsung tapuk. Ups. Puji Tuhan. Nah, ganti ya. Wes. Ya, orang Farisi itu loh tahu mengucap syukur. Kalau kita nggak lebih baik, nggak lebih benar hidupnya dari orang Farisi, firman Tuhan ngomong apa? Nggak masuk kerajaan surga. Kalau orang Farisi tahu mengucap syukur, berarti kita anaknya harus lebih mengucap syukur, lebih baik lagi mengucap syukur. Iya. Yang kedua, dikatakan karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Sombong. Orang Farisi itu sombong. Ya, saudara ojo niru ini. Ojo lebih sombong. Nggak boleh. Ya, nggak boleh sombong. Saudara nggak boleh niru yang ini. Saudara harus lebih baik. Kalau dia sombong, orang Farisi sombong, berarti saudara harus rendah hati. Ayo, ojo sombong-sombong. Masih punya backingan segala macem. Ya. Backinganku jenderal Pak, Kapolri, Kapolda. Ojo sombong-sombong, wes lah. Saya itu sudah banyak lihat orang yang ngomong kayak gitu dan akhirnya ditinggalkan sama yang disebut backingannya itu. Ya, nggak usah sombong-sombong. Saudara mungkin kaget Pak, rambutnya Pak Robi kenapa Pak? Bapak frustasi gak Pak? Bapak sudah putus asa 2026? Enggak, justru saya semangat 2026 harus berwarna. Ya, hidup harus lebih berwarna ya. Saya itu adalah nanti saya ceritalah nanti ya, nanti. Ya, lanjut firman Tuhan. Lalu dikatakan bukan perampok. Kalau orang Farisi perampok dikatakan harus lebih baik, berarti kita gimana? Apa nih lebih ngerampok, lebih mafia lagi gitu? Jadi mafia. No, kalau mereka perampok, kalau mereka bukan perampok, kita justru lebih ngasih, nabur. Betul? Mereka bukan perampok loh. Ngerampok itu apa sih? Ngambili harta benda nih orang-orang toh. Kalau ngambil berarti lawannya apa? Kita lebih baik apa? Ngasih toh. Nabur. Bukan orang lalim, orang kejem. Saudara, orang Farisi aja nggak kejem, mosok saudara kejem. Ya,
jangan kejem-kejem, apalagi ambek keluarga. Difitnah, jangan fitnah keluarga nih, ya. Jangan suka fitnah-fitnah. Terus bukan pejinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Ingat ya, Tuhan tadi ngomong apa Yesus? Kalau hidup keagamaanmu nggak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, engkau nggak masuk kerajaan surga. Dan kita harus lebih benar. Orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu. Saudara puasa berapa kali seminggu? Loh, kok gedek-gedek? Saudara puasa berapa kali? Orang Farisi berpuasa. Berarti kita masih perlu belajar untuk lebih baik dari orang Farisi. Ya, saya nanti akan buat program tentang puasa. Ya, seenggak-enggaknya kita puasa seminggu sekali. Ya belajar lah ya, belajar. Kita kan di sini pengen jadi lebih baik, toh, betul? Bukan malah mundur, toh? Harus lebih baik. Lalu katakan orang Farisi apa? Aku memberikan apa? Oh, aku memberikan apa? 1/10 dari segala. Katanya perpuluhan itu perjanjian lama, Pak. Saya mau tanya, Lukas ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Loh, lah kok ada? Dan Yesus sendiri yang ngomong toh, kalau engkau gak lebih benar dari orang Farisi, engkau gak masuk kerajaan surga. Yesus loh yang ngomong loh. Berarti ini perjanjian baru. Ya, dan orang Farisi itu memberi perpuluhan. Ini yang diomong Yesus. Ini haknya Tuhan. Biar bagaimanapun ini haknya Tuhan. Wah, nanti uangnya dibuat gembalane foya-foya. Bapak Ibu, kalau kita ngasih, sudah nggak usah ada pikiran aneh-aneh. Kalau engkau mau ngasih, kasih. Kalau nggak mau, sudah. Karena kenapa? Itu yang nanti jadi batu sandunganmu. Saya kalau ngasih seseorang, ya misalnya, karena kasihan katanya nggak bisa untuk uang sekolah anaknya, saya kasih untuk uang sekolah anaknya. Saya nggak ada pikiran, wah ini kok lah tak kena bapaknya digawe ngombe, dibuat minum ini. Saya nggak ada pikiran untuk kayak gitu. Wah ini kalau tak kasih no tadi kok keliru ya aku, tak kasih no papanya nanti dibuat beli rokok atau buat main cewek ini, jangan-jangan ini nggak dibuat bayar uang sekolah. Saya nggak ada pikiran kayak gitu. Pokok saya sudah ngasih, bagian saya ngasih. Saya nurut Tuhan, kasih ono, saya ngasih sudah. Mau dibuat minum, mau dibuat mabuk, mau dibuat apa, untuk bayar uang sekolah ya lebih baik. Itu urusannya dia udah. Saya nggak ambil pikir. Saya sering loh seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak ambil pikir dan percaya ya. Kalau engkau taat dari segala sesuatu yang kecil, engkau taat ya. Misal kita gajian 1 juta, berarti perpuluhannya berapa? Kalau 1 juta, perpuluhannya berarti 100.000. Setia dari perkara kecil, Tuhan pasti akan memberikan perkara yang besar. Itu firman Tuhan loh yang ngomong. Kebenaran yang ngomong, betul? Berarti kalau kita taat dari gaji 1 juta ngasih 1/10 yaitu 100.000, kita taat, Tuhan nanti bisa ngasih gaji 10 juta. Nggak menutup kemungkinan. Wah, diono Pak yang ngono loh. Nggak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Nggak ada hal yang mustahil. Kalau gaji 10 juta berarti perpuluhannya berapa? 1 juta. Seenteng ya, gampang ya. Gaji 10 juta ngasih 1 juta mungkin ya rada apa titik tapi oke lah. Nah kalau penghasilan kita tiba-tiba terima 100 juta, ngasihnya harus berapa? Enteng nggak? Kalau kita terima mungkin berkat Tuhan ya, mungkin tiba-tiba dapat warisan atau segala macam 1 M, ngasih perpuluhannya berapa? Wah, diapakno karo Pak Robi per bulan 1 juta ya. Ojo-ojo digawe foya-foya. Enggak. Kita enggak berani kayak gitu tuh. Bahkan justru uang kita yang kita harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Dan banyak kesaksian ya, sudah saya saksikan. Saya nabur di tempat ini dan saya diberkati di tempat ini. Saya nabur loh. Ya, zaman dulu kursi ini belum warna hitam, masih warna merah. Yang artinya apa? Masih nyewa dulu kursi ini. Saya dulu kursi itu masih nyewa. Satu kursi yang saudara duduk itu 7.000. Kalikan 70 kursi. Waktu itu saya nyewa 70 kursi.
Kalau sekarang sudah 100 ini. Berapa itu? 7.000 kali 70, 490. Untuk hari Minggu, satu hari Minggu tok. Minggu depan yang bayar lagi 490 lagi. Itu baru kursi. Nah, sound nyewa sound. Sound saja ya Bapak Ibu ya, sound, mixer sama mic itu biasa 2 juta. Sama LCD. Dulu kita nggak punya LCD. 2 juta. Berarti 2.500.000 lah. Ya, ambil kursi nih. Lah alat musik alat musiknya nyewa lagi Bapak Ibu. Saya itu sampai nyari keyboard itu harga nyewa itu 75.000 loh. Bayang nih, keyboard 75.000, keyboard apa? Ya, Casio. Merek Casio memang. Ya keyboard mainan tuh. Saya pakai, terus drumnya itu pakai drum pad. Drum pad itu bukan drum gini, drum yang kotak gini. Itu harganya itu nyewa itu 50.000. Nyewanya 50.000. Basse Pak. Basse kebetulan saya sudah beli. Harganya 1 jutaan. Saya beli yang murah-murah. Bayangkan untuk hari Minggu tok itu HBC itu sudah hampir 3 jutaan. Hari Minggu tok. Lupa lumayan toh, kan dibantu jemaat. Gak ada jemaat. Pertama-pertama itu gak ada jemaat Bapak Ibu. 3 bulan pertama, 6 bulan pertama itu gak ada jemaat. Baru 6 bulan berikutnya itu loh Tuhan kirim jemaat. Ya 10 orang, 15. Iya bener. Dan puji Tuhan kalau sekarang ini ya, ini sudah punyanya JPM semua ini. Kita gak ada yang nyewa ini. Cuma tempatnya tok nyewa. Ya, tempatnya tok nyewa. Ini kursi ini saya sampai kadang gumul gini. Saya mikir gini, kok bisa ya ada kursi 100 gini ya. Ini satu kursi ini hampir 200.000 Bapak Ibu. Kalau dikalikan 100 berarti berapa? 20 juta ya. Saya tuh gumul, dari mana uang 20 juta ini? Kok bisa terkumpul ini? Terus sound, alat musik, LCD, ya, mixer. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saya mikir, kok bisa ya saya ngumpulkan ini semua ya? Ya nggak cuma saya, ada yang bantu juga ya. Tiba-tiba dari bukan jemaat sini tiba-tiba kirim, Pak, ini Pak untuk beli kursi 10 kursi. Ada yang 5 kursi, ada yang 20. Ya ini akhirnya ngumpul nih kursinya. Ayo, kursi yang kosong ini sebelah Bapak Ibu ini jangan biarkan kosong selama-lamanya. Ya, ajaan teman-teman sing lain. Ajaan. Mulai kita jadi murid itu berbuah. Karena firman Tuhan ngomong, kalau pohon ini enggak berbuah maka harusnya lebih baik diapakan? Ditebang, dibakar. Ayo kita sebagai anak Tuhan, ya kita jangan diem tok ae nggak mau nginjil. Sekarang soalnya gini, tipenya sekarang orang Kristen ini jarang nginjil ya. Makanya sampai di daerah-daerah tertentu yang biasanya banyak orang Kristennya, wilayah tertentu banyak Kristen, sekarang mulai berkurang. Kenapa? Podo nyantai kabeh, podo kakinya angkat satu, kipas-kipas semua. Dan gembala-gembala, pendeta-pendeta nggak mau, bukan nggak mau ya, sudah jarang sekali nginjil-nginjil ke tempat-tempat misi gitu, jarang. Nah, mulai dari saat ini, ayo kita nyari jiwa-jiwa, amin. Cari jiwa, Pak, yo cari duit juga Pak. Aku kan kerja tiap hari lo podo, aku ya kerja ya. Tapi juga nyari jiwa. Saya ini sambil bekerja sekuler juga, nyari jiwa lo Bapak Ibu. Ada orang yang konseling sama saya ya, Pak saya mau konseling masalah hukum. Iya. Tentang apa? Aku habis mukuli istriku KDRT. Sekarang aku dilaporkan polisi Pak. Karena ya saya ngomong, makanya ayo tobat toh. Jangan main tangan terus. Istri itu kan harus dikasihi. Firman Tuhan ngomong apa? Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau terhadap istri-istri, firman Tuhan ngomong apa? Hai istri, tanduklah. Apa? Tunduk ya? Oh, bukan tanduk ya? Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Pak, tapi istriku itu nanduk loh Pak, bukan tunduk loh Pak. Loh, ya itu ya. Ayo tobat 2026, sudah wayai baru ya. Baru. Tanya, Pak, kamu pengen aku berubah
lebih baik gimana Pak? Nah itu ya. Begitu pula juga suami tanya, "Mah, kamu pengen aku 2026 ini berubah lebih baik gimana?" Nah nanti gitu komunikasi, kita komunikasi. Saya izin semir ini komunikasi juga sama istriku. Nih, aku kok pengen ya rubah tampilan karena ya jujur ya, saudara tahu hot masih tompul nggak? Aku ikut niru, tapi orangnya kan sudah nggak ada, jadi kan sudah nggak, bukan niru lagi, bukan dianggap niru lagi toh, wong sudah nggak ada, ya saya ambil lah. Soalnya apa? Teman-teman saya itu banyak bapak ibu, ya pengacara itu banyak nyentrik, ada sing tatuan, watu kabeh. Jadi sidang itu dia nggak pakai lengan panjang, lengan pendek batik gini, tato nih ketok kabeh. Lah, saya mikir kalau saya tatuan nggak boleh. Alkitab soalnya ngelarang kalau untuk itu, untuk tatuan. Kan jarum toh, tusuk itu, dan jarum itu bahaya. Kalau tusuk-tusuk gini nih bahaya. Aku nggak mau tatuan. Terus apa ya? Saya itu pengen. Terus teman saya ngomong, semirin aja. Karena saya itu punya teman pengacara cewek, rambutnya itu diputihkan semua. Diputihkan semua, rambutnya ya segini, dikuncir, putih semua. Saya tanya tujuannya apa ya gitu tuh ya. Loh, supaya jadi ini, supaya diingat orang katanya. Supaya diingat orang. Jadi kalau kita ngomong, iku loh pengacara iku loh, sing ndi sih? Sing rambutnya putih kabeh, wedok rambutnya putih kabeh. Oh, itu. Nah, saya ngomong ke istri, "Nih, aku mau semir nih. Semir model gini. Saya pakai AI. Benar ini pakai AI. Tolong buatkan saya ilustrasi kalau rambut saya gini. Saya tunjukkan istri saya. Kayak gini loh, ya apa? Kok koyok betet ngene kok katanya. Apa? Kayak ada Sri Mulat dulu. Ya apa? Apa namanya? Siapa namanya? Sri Mulat dulu namanya. Tesi. Bukan Tesi. Siapa? Ada. Gogon. Gogon. Ojo sampai kayak Gogon loh ya. Iya. Oh enggak. Bukan kayak Gogon, tapi kayak ini loh. Saya tunjukkan dulu ada hot masih tompul kayak gini loh. Oh lah kayak gini ya, oke. Saya yang mir-mirin, waduh mateng lah gak cocok ya apa gini nih ya. Sampai anak saya yang kecil itu ya, yang Javier itu ketemu saya itu ngeliat gini. Takut. Yang biasanya minta gendong saya, pertama kali sama itu nggak mau gendong. Akhirnya saya deketi, saya pura-pura, saya bujuk gini. Terus saya tanya, "Javi, rambut papa bagus." Ya bagus. Tapi saya pegang. Nggak mau. Pegang. Pelan-pelan akhirnya berani megang. Dipikirin rambutnya papa ya opo, gitu ya. Ya nggak apa-apa toh Bapak Ibu. Hamba Tuhan kan boleh tren toh. Yang penting nggak tatoan. Lebih apa mana? Tatoan atau semir? Ya semirnya pun saya nggak semir hijau ya toh. Saya semirnya putih ini. Ini putih nih Bapak Ibu, saya minta putih. Tapi kelihatannya emas ya. Saya minta putih. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong, "Sampai memutih rambutmu, aku tetap menggendong engkau," katanya gitu. Dan saya nggak pengen lama-lama. Tuhan, gendongan saiki Tuhan. Aku pengen digendong oleh Tuhan. Enggak, itu guyon ya. Guyon. Bahkan di dalam Amsal saya. Boleh yuk kita buka ya. Kita buka yuk. Kita buka Amsal. Ya, ini bercandaan, hanya bercandaan ya. Amsal 16 ayat 31. Kita akan berbicara soal kebenaran toh. Ya, kita ngomong soal kebenaran ya. Ini hanya intermezzo ya. Saya katakan gini, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan. Kok yo pas temanya kebenaran ngono ya. Ya, enggak, ini maksudnya ayat ini adalah rambut putih itu bagi orang-orang yang sudah berusia itu adalah mahkota yang indah. Kenapa kok dikatakan yang didapat pada jalan kebenaran? Karena firman Tuhan kan ngomong, orang yang takut akan Tuhan akan panjang umurnya. Nah, orang lah panjang umurnya kan pasti rambutnya sudah memutih toh. Berarti diidentikan bahwa orang yang
umurnya panjang itu adalah orang yang setia ambek Tuhan. Sampai rambut putih itu Tuhan sih tetap gendong, gitu ya. Loh Pak, tapi gimana Pak dengan adanya pendeta yang masih muda meninggal segala macem? Iya toh, ada toh, hamba Tuhan masih muda tapi sudah meninggal. Apa itu nggak takut akan Tuhan? Apa dia jalannya nggak benar Pak? Loh, kita nggak boleh hakimi gitu. Tuhan Yesus pun juga matinya mati muda loh. Umur 33 tahun dia disalib mati toh. Iya, mati muda 33 tahun. Kita nggak boleh hakimi. Oh, dia dosa itu, kakek dosa itu. Enggak no mati ini cepet. Ada yang ngomong, oh orang baik itu matinya cepet Pak. Alah. Tapi kalau firman Tuhan ngomong, kalau engkau takut akan Tuhan, itu usia kita itu dipelihara oleh Tuhan. Panjang usia kita. Ya, saya tutup Bapak Ibu tentang kebenaran ini. Ya, saya katakan hidup orang benar itu ada cirinya. Apa Pak cirinya? Yang pertama, sifat dari kebenaran itu ya. Yang pertama, kebenaran itu tidak berasal dari suara mayoritas. Jadi saudara jangan mencari kebenaran hanya berdasarkan dari suara mayoritas. Ya. Misal sekelompok sini cuma 2 orang ngomong perpuluhan itu haknya Tuhan. 10 orang ngomong oh perpuluhan sudah gak usum lagi. Lalu saudara dengan serta-merta langsung percaya dengan 10. Padahal firman Tuhan gak kata demikian. Gak boleh. Jadi kebenaran itu bukan karena suara mayoritas. Coba dibuka dalam Lukas 6 ayat 26. Saya akan segera akhiri. Lukas 6 ayat 26. Dengan cepat. Lukas 6 ayat 26 dikatakan, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Yang bagian A. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Berarti semua mayoritas itu, kalau semua itu kan berarti mayoritas toh. Berarti gak selalu baik. Yang banyak itu gak selalu baik, gak selalu benar. Hati-hati ya. Mungkin banyak orang menolak kebenaran. Saudara yang dari sini cuma 2 orang, sini 10 orang. Saudara pindah ke sini karena apa? Takut ditinggalkan. Ya. Takut kehilangan posisi. Takut tidak diterima. Takut dikucilkan mungkin. Wis aku tak melok kono wis, kabeh nang kono kabeh kok. Wis aku tak kesana. Enggak boleh ya. Kebenaran itu tidak pernah membutuhkan persetujuan manusia. Saya katakan demikian. Kebenaran gak perlu membutuhkan persetujuan manusia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ada yang ngomong 1 tambah 1 sama dengan 3 atau 11 atau lain-lainnya, saudara gak perlu minta persetujuannya dia. Karena kebenarannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah itu benar. Jangan diperdebatkan. Kalau masih diperdebatkan, kita nanti lama-lama ikut gila. Lama-lama kita nanti ikut gila. Udah. Loh, lah kalau Alkitab ngomong memberikan perpuluhan, ya udah itu yang paling benar, sudah, jangan diperdebatkan. Kalau Alkitab ngomong dekat dengan Tuhan adalah kesukaan, ya udah, itu jangan diperdebatkan. Lapo sih nang gereja terus? Oh, gereja ya enggak makan kamu loh. Gereja juga enggak ngasih uang kamu. Kamu kok ke gereja terus? Dapat apa kamu emangnya? Ya toh, kadang ditanya gitu loh. Dapat apa kamu dari gereja? Saudara dapat apa dari gereja? Dapat apa? Tanya ya, iya. Ento apa aku nang gereja teko ini? Ya. Ada yang ngomong, ngapain sih kamu ke gereja? Oh, kamu itu enggak dapat apa-apa. Ngomong kamu dengar firman. Eling enggak ayat firmane apa? Enggak eling toh? Enggak inget toh? Sing minggu lalu firmannya apa? Tentang apa? Enggak inget toh? Ya, saudara jawab, kamu 2 hari lalu makan enggak? Ya makan. Makan apa kamu? Lali aku, makan apa? Tapi kamu masih bisa hidup enggak sampai sekarang? Iya hidup. Karena kamu makan dari 2 hari yang lalu. Sama dengan rohani. Aku enggak inget firmannya apa minggu lalu. Tapi dari minggu lalu aku datang ke gereja. Sampai sekarang ini rohaniku masih bisa hidup. Iya, gitu no. Makanya Bapak Ibu saya himbau, Bapak Ibu kalau ada doa malam, datang ke doa malam ya. Supaya rohanimu itu hidup. Kalau rohani mati tuh, pernah ngerasain rohani mati? Gak tiba-tiba yuk gak ada damai sejahtera gitu, Pak. Moro-moro kayak kering ngono, kayak udah ngamuk tok ngono lho. Kudu ngamuk, kudu mecucu. Ya saya cerita ya. Mohon maaf Pak Riki, saya minjem istrinya. Ya, istri ini Pak Riki dulu.
belum percaya Tuhan. Benar nih, belum percaya Tuhan Yesus, tapi datang ke gereja. Mohon maaf Pak ya. Saya contohkan dulu kalau datang ke gereja gimana? Mencucu terus. Karena belum kenal Tuhan. Tapi kalau sekarang, wah senyum guyu-guyu terus. Coba Bapak Ibu nanti sore malam ya, kalau kosong datang loh. Lihat istrinya Pak Riki, senyum terus sekarang. Kenapa? Sudah kenal Tuhan, ada damai, hidup, rohnya hidup. Karena dikasih makanan firman terus, ditaburi firman terus. Ya. Kebenaran tidak selalu menuntut mayoritas. Yang kedua, kebenaran selalu menuntut harga. Ya, maksudnya harga gimana Pak? 2 Timotius nggak usah dibaca. 2 Timotius 3:12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kebenaran itu memang berat Bapak Ibu. Engkau datang ke gereja sudah benar, tetapi masih banyak orang-orang yang nggak seneng. Kita kalau kerjaannya nang gereja terus, nggak tahu nyambangi, nggak tahu ngunjungi orang tuanya. Ya, kunjungono ya, orang tua kunjungi ya. Saya pun juga belum mengunjungi orang tua ini. Ini kena saya juga ini. Saya mau ke Surabaya nanti. Ya. Yang ketiga, kebenaran akan menghakimi, bukan hanya menghibur. Kebenaran itu akan menghakimi loh, Bapak Ibu. Yang menghakimi siapa? Kebenaran. Bukan hanya menghibur. Maksudnya gimana, Pak? Kebenaran akan menghakimi. Ya. Firman Tuhan itu dikatakan bagaikan pedang bermata dua yang menusuk. Jadi saudara kalau tersinggung pada saat saya khotbah, itu bersyukurlah karena firman Tuhan ini hidup bagaikan pedang bermata dua. Kalau firman Tuhan ini nggak hidup, saya ngomong gini ini percuma, nggak ada artinya, ngomongnya ngomong kosong sampai berbusa-busa. Ini ngomong kosong kalau firman Tuhan nggak hidup. Tapi karena firman Tuhan hidup, jadi saya menyampaikan firman, Bapak Ibu tersinggung, itu bersyukur. Berarti Tuhan masih sayang kepada Bapak Ibu, ya. Dan yang terakhir, kebenaran pasti menang. Kebenaran itu pasti menang. Walaupun Bapak Ibu saat ini mungkin mengalami, Pak, aku ini bener loh Pak, sudah posisi bener loh Pak, sesuai firman loh Pak. Tapi aku masih disalah-salahkan Pak. Dan di sana banyak orang yang pro ke sana Pak. Aku ini dikucil loh, tenang loh. Kebenaran pasti menang. Ya. Saudara, percayalah, kebenaran itu diwalak-walik di segala macam. Tapi kalau itu sudah kebenaran, pasti menang. Wujudnya pasti kebenaran. Emas diapa-apa dimasukkan lumpur, diinjak-injak, diapakan dibanting-banting tetap emas. Begitu pula juga kebenaran, biar dibolak-balik gimana pun tetap kebenaran, ya. Bapak Ibu, saya tutup firman Tuhan dan saya mau menyampaikan ada beberapa pengumuman. Satu pengumuman boleh tentang jadi bejana. Ada? Ya, belum ada. Jadi Bapak Ibu, saya punya program dan program ini baru angkatan pertama akan saya tutup nanti pada bulan April tanggal 21 ya. Nama programnya adalah Belajar Jadi Penjala Manusia. Ya, belajar JPM, belajar jadi penjala manusia. Apa ini Pak maksudnya? Bapak Ibu yang pengen sekolah Alkitab, ya toh, tapi nggak ada waktu, ya, pengen sekolah Alkitab nggak ada waktu, terus biayanya juga mahal, mungkin sekolah teologi, ya toh, Bapak Ibu kerja, Ibu pengen layani, pengen tahu Alkitab, pengen kenal tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa ikut program ini, belajar jadi penjala manusia. Itu nanti Bapak Ibu belajarnya secara online. Nah ini, belajarnya secara online. Kekecilan ya. Belajarnya secara online lewat Zoom atau Google tiap hari Selasa jam 7 sampai jam 9 malam. Di sana Bapak Ibu akan dijelaskan tentang Alkitab, ya nanti banyak ya, tentang keselamatan, Roh Kudus, segala macam, tentang akhir zaman. Nanti bisa juga interaksi tanya jawab dengan hamba Tuhan. Kita pakai hamba Tuhan yang setara dengan sarjana teologi, bahkan ada doktor, bahkan profesor teologi, kita yang ngajar. Ya.
Pertemuannya cuma seminggu sekali, hari Selasa jam 7 sampai jam 9. Dan ini juga bergunanya apa yang didapat nanti kita apa Pak? Karena tanya gitu. Yang didapat adalah nanti Bapak Ibu bisa tahu firman. Tentang kebenaran firman, Bapak Ibu bisa tahu cara menginjil. Ya. Bisa belajar cara untuk menginjil. Itu penting, tekniknya itu penting. Kalau kita jalaikan ya, itu kan ada teknik, ada waktu yang tepat, ada apa lagi? Ada kesabaran, ya toh. Kalau kesabaran kan Bapak Ibu sekarang sudah diuji nih. Bapak Ibu dengar saya khotbah sekian lama ini, kesabarannya juga diuji nih. Duh, ini kapan mari nih ya. Kesabaran sudah diuji terus ya. Lalu enggak, ini guyon ya. Ya kesabaran itu kan kita bisa nguji sendiri. Yang kedua mengenai waktu. Waktu itu kan kita jalaikan itu kan harus lihat-lihat waktu toh. Oh ini wayahe iki. Ini belum wayahe, betul ya. Lihat waktu. Lah kita menginjili orang, nginjil keluarga kita itu juga harus tahu waktu. Kalau waktu kita bisa memprediksi, tapi tekniknya ini loh. Kita yang perlu belajar tuh. Nah, teknik ini akan Bapak Ibu dapat pada program ini. Jadi penjala manusia. Ya. Ayat dasarnya apa Pak? Kok bisa ngambil itu? Di Matius, Markus dan Lukas. Ya. Yesus berkata, "Kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau ikut ini, Bapak Ibu kalau lulus 6 bulan, kisaran 6 bulan akan dapat gelar. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum sempat punya gelar di namanya, Bapak Ibu nanti dapat gelar. Gelarnya C.JPM. Apa ini Pak? Arti ini gelar apa itu Pak? Lah SE kan sarjana ekonomi, SH sarjana hukum. Lah iki C.JPM ini apa? Certified Jesus People Ministry. Jadi Bapak Ibu ini setara evangelis. Kalau evangelis kan harus Bapak Ibu sinode ya. Kalau kita langsung gelarnya di belakang. CJPM. Dan ini gelar non akademik ya, Bapak Ibu bisa dimasukkan KTP Pak. Ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung di spenduknya. Kalau di Kabupaten Malang dan daerah-daerah saya itu bisa masuk di KTP. Bapak Ibu ngerubah KTP, nama, nambah gelar, kasihkan sertifikatnya. Nanti namanya dimasukkan, misalnya namanya Anton Prasojo, C.JPM. Ini gelar non akademik ya, bukan gelar akademik. Bedakan. Kalau akademik itu kan Bapak Ibu kuliah, Bapak Ibu sekolah. Ini juga dari JPM, dari yayasan kita. Jadi Bapak Ibu bisa pakai untuk melayani, bisa. Ya. Dapat sertifikat. Terus gimana Pak cara ikutnya? Bapak Ibu tinggal daftar aja. Ya, KTP sama kirim foto untuk ijazah. Lalu ada sejumlah dana yang memang harus dibayar, yakni 1,5 juta. Ini untuk apa Pak 1,5 juta? Itu all in, sudah bersih. Dari Bapak Ibu belajar sampai terima ijazah dan gelar. Kenapa? Dari uang Bapak Ibu itu nanti buat pendaftaran yayasan, untuk pendaftaran gelar, lalu untuk ngundang hamba Tuhan. Untuk yang melayani hamba Tuhan ini kan juga kita perlu kasih PK. Nah, 1,5 juta Bapak Ibu selama 6 bulan bisa dapat ilmu tentang kebenaran firman Tuhan, dapat gelar dan dapat sertifikat ya. Kalau Bapak Ibu pengen gelar juga ya gak apa-apa. Pak, aku gak punya gimana? Gak apa-apa, Bapak Ibu daftar dulu, yang niat daftar dulu, nanti untuk beasiswa saya ajukan. Ya, saya nggak janji bisa, tapi saya ajukan ke orang-orang donatur. Barangkali mau membiayai untuk Bapak Ibu yang pengen tapi terhalang dana, seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup demikian Bapak Ibu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut, mungkin ada keluarga ya. Duh, nama aku nggak ada gelar rek. Belakang aku mau sekolah ya telat. Wis umur piro? Nggak apa-apa, ikut ini ya. Selain tahu firman Tuhan, nanti gelar juga dapat ya. Ikut aja nggak apa-apa ya. Pendaftarannya sampai kapan Pak? 21 April 2026 ya. Kita tutup dan pembelajaran nanti dimulai sekitar bulan Mei. Itu selama 6 bulan. Ya, yang layani nanti Elia Miren mungkin bisa jadi akan mengisi sesi kelas Apologet, lalu
Ya, ada banyak hamba Tuhan. Nanti Pak Esra Soru juga akan saya minta juga untuk melayani. Jadi hamba Tuhan. Tapi Zoom ya, lihat Zoom. Lalu ujiannya gimana Pak? Ujiannya juga Zoom. Nanti ujiannya Zoom. Lola iso nyontek Pak. Nanti kita ada caranya. Ya, ada ujiannya juga Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir ini main-main, enggak. Semua ada ujian, ada tahapannya ya. Oke, saya rasa cukup demikian. Kita tundukkan kepala kita.